Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Kecerdasan Buatan yang dibimbing oleh Bapak Aradea. Jadi kelompok kami mendapatkan topik AI with Jazz dan judul yang kami pilih adalah Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit Tanaman. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Nijal M. Setiawan. Yang kedua ada Restu Febriansah. Yang ketiga ada Ardi Rahardian Nur Hidayat. Dan yang keempat ada Sandi Ramdhani. Untuk yang pertama ada instalasi tools yang kami gunakan. Yang pertama ada Java, yang kedua ada Eclipse, dan yang ketiga ada Jest. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja. Yang pertama ada Java. Jadi Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang efisien untuk membangun aplikasi besar, termasuk sistem pakar. Dalam tugas ini, Java digunakan untuk mengelola logika sistem pakar, berinteraksi dengan mesin inferensi, dan menyediakan antarmuka pengguna. Yang kedua ada Eclipse. Eclipse adalah IDE atau Integrated Development Environment yang dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi Java. Dengan Eclipse, kita dapat menulis kode, mengolah struktur proyek, melakukan debugging, serta menambahkan pustaka eksternal seperti Jest. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Restu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Jest Java Expert System Cell. Jest adalah kerangka kerja berbasis aturan rule-based framework yang berjalan di atas Java untuk membangun sistem pakar. Jest mendukung penulisan aturan berbasis if-then yang memungkinkan pembuatan aturan logika, penyimpulan pengetahuan, dan penerapan aturan berbasis gejala. Baik, untuk yang selanjutnya ada deskripsi kasus, yaitu sistem pakar untuk diagnosis penyakit tanaman. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu penyakit tanaman seringkali muncul dengan gejala visual seperti perubahan warna daun, bercak pada daun, ataupun kerusakan fisik. Identifikasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk menentukan langkah pengobatan yang tepat. Penyakit yang dibiarkan tidak diidentifikasi dan diobati dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan sistem pakar yang mampu mendeteksi berbagai penyakit tanaman berdasarkan gejala yang diberikan oleh pengguna. Sistem ini bertujuan untuk membangun pengguna, khususnya petani dan pengelola tanaman, untuk melakukan diagnosis awal dan memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai. Baik, mungkin dari saya sekian, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Seni Ramdhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja sistem pakar, di mana di sini untuk alur kerjanya terdapat 3 tahapan. Yang pertama pengumpulan gejala dari pengguna, yang kedua pencocokan aturan, dan yang ketiga output diagnosis penyakit. Pengumpulan gejala dari pengguna. Pengguna memasukkan deskripsi gejala yang teramati pada tanaman, seperti warna daun, bentuk bercak, tekstur daun, atau kondisi batang. Untuk pencocokan aturan atau rule matching, sistem pakar ini beroperasi menggunakan mesin inferensi Jest, di mana aturan if-then yang didefinisikan sebelumnya dicocokkan dengan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Aturan-aturan ini membantu sistem menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan pola gejala yang relevan. Yang ketiga, output diagnosis penyakit. Jika gejala yang dimasukkan pengguna cocok dengan salah satu aturan, sistem akan memberikan hasil diagnosis penyakit yang sesuai. Sistem dapat memberikan beberapa diagnosis jika terdapat lebih dari satu penyakit yang memenuhi aturan tersebut, beserta rekomendasi awal penanganan. Yang kedua, di sini ada semantic network dan frames. Semantic network dan frames merupakan dua metode dalam representasi pengetahuan yang diterapkan dalam sistem pakar untuk memodelkan pemahaman manusia secara efisien. Kedua metode ini digunakan untuk membentuk model pengetahuan yang menyerupai cara manusia mempersepsinya, memberikan kontribusi besar pada kemajuan kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Prinsip utama dari kedua teknik ini adalah bahwa pengetahuan dapat diorganisasikan dalam bentuk diagram atau struktur, di mana
di mana simpul atau nodes dan busur atau ads menggambarkan hubungan antar objek atau konsep. Lalu selanjutnya di sini ada penyakit dan gejala. Di sini ada penyakit busuk daun, ditetapkan berdasarkan daun coklat dan bercak hitam. Lalu yang kedua ada embun tepung, dengan gejala ditandai dengan bercak putih dan tekstur daun yang kering. Lalu untuk penyakit yang ketiga ada karat daun, bercak kuning atau orange pada daun dengan tekstur daun yang mengering. Lalu yang keempat ada layuan fusarium, dengan gejalanya berupa daun kuning, batang menghitam, dan akar membusuk. Lalu yang keempat ada bercak daun septoria, ditandai oleh bercak abu-abu pada daun dengan tepi hitam yang jelas. Lalu yang terakhir ada layu bakterial, dengan gejala ditunjukkan oleh daun yang menguning dan menggulung, batang yang berair, dan aroma busuk dari akar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penerapan kasus dengan menggunakan tools. Dalam proyek ini, Eclipse, Java, dan Jest bekerja sama untuk membangun sistem pakar diagnosis penyakit pada tanaman. Eclipse, seperti yang dapat dilihat sekarang, berfungsi sebagai IDE untuk menulis dan menguji kode. Lalu Java mengelola interaksi pengguna dan alur program. Lalu Jest memproses aturan dan gejala untuk menghasilkan diagnosis penyakit. Lalu kode program pada file rules.clp yang dapat dilihat sekarang, ini adalah sistem pakar sederhana untuk mendiagnosis penyakit tanaman berdasarkan input gejala dari pengguna. Lalu penjelasan pada kode ada fungsi ask user berguna untuk meminta pengguna memasukkan jawaban iya atau tidak untuk setiap pertanyaan tentang gejala tanaman. Jika pengguna menjawab iya untuk suatu gejala, maka fakta gejala tersebut akan disimpan. Lalu setiap penyakit seperti daun busuk, ada embun tepung dan lainnya, memiliki aturan depth rule dengan kombinasi gejala tertentu. Setiap gejala yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan penyakit, maka fakta penyakit tersebut ditambahkan dan diagnosis dicetak. Lalu ada aturan tampilan diagnosis juga untuk menampilkan hasil diagnosis akhir kepada pengguna. Selanjutnya kita ada praktek bagaimana penggunaan. Kita dapat menjalankan program dengan menekan tombol run di sini. Nah, maka akan tampil pertanyaan. Apakah daun tanaman berwarna coklat? Misal kita di sini menjawab ya. Lalu apakah terdapat bercak hitam pada daun? Misal kita jawab ya. Lalu untuk selanjutnya misal kita jawab tidak. Lalu seterusnya. Apakah akan muncul hasil diagnosis penyakit pada tanaman yaitu daun busuk daun. Jadi cara kerja program ini yang pertama adalah menanyakan gejala kepada pengguna, lalu mencocokkannya dengan aturan yang ada. Lalu selanjutnya menampilkan hasil diagnosis penyakit tanaman yang sesuai. Misal pada contoh yang barusan busuk daun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.